Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Semua sehat. Haleluya. Ya. Tuhan baik, saudara. Ya, Tuhan baik. Mari kita membuka Alkitab kita, mengawali tahun 2021. Kita perlu jaminan firman Tuhan untuk kita menjalani tahun yang baru ini. Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Ayat-ayat firman Tuhan yang tidak asing bagi kita. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita telah menjalani dan melewati tahun 2020. Barangkali ada banyak rancangan-rencana kita yang mungkin tercapai, tetapi juga mungkin ada banyak yang gagal dan belum tercapai. Memasuki tahun 2021, tentu masing-masing kita mempunyai rancangan-rancangan, mempunyai rencana-rencana. Baik itu menyangkut keluarga kita sendiri, anak-anak kita, masa depan anak-anak kita. Juga menyangkut tugas pekerjaan, usaha kita masing-masing. Menyangkut banyak hal yang tentunya dengan satu motivasi, kita ingin lebih baik daripada waktu-waktu yang sudah lalu, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi lebih dari semua apa yang menjadi rencanamu, rencana Allah jauh lebih sempurna dan pasti adanya. Rencana Allah bagi saudara dan saya jauh lebih sempurna dan itu pasti adanya. Karena yang menjadi jaminan untuk setiap apa yang dirancangkan Allah bagi kita adalah Allah sendiri yang menjadi jaminannya. Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Ayub telah melewati suatu masa yang sangat sulit dalam hidupnya. Sangat sulit. Tetapi kemudian di akhir dari semua pengalaman yang sulit itu, Ayub kemudian menyatakan dengan segala kesungguhan dan rasa syukur, aku tahu Tuhan engkau sanggup.
Tidak ada rencanamu yang gagal. Seperti saya katakan tadi bahwa lebih dari apa yang kita rencanakan untuk hidup kita di tahun 2021 ini. Yang secara manusia masih menjadi rahasia bagi kita. Di awal tahun 2020 siapa pernah memikirkan dan memprediksi bahwa akan terjadi musibah virus corona di seluruh dunia. Tidak ada yang pernah merencanakan. Tidak ada yang pernah memikirkan dan mengantisipasinya. Mau dia para ahli medis dan sebagainya. Tetapi itu sudah terjadi. Saudara-saudara sekalian, demikian pun tahun 2021. Kita tidak pernah tahu apa yang nanti terjadi ke depan. Yang pasti Alkitab katakan, pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Seperti yang kita sedang alami sekarang. Hari-hari ini jahat adanya, firman Tuhan katakan. Tetapi mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rancanganku bagi kamu bukan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Kita harus berpegang kepada firman Allah. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan selalu ya dan amin, saudara. Ya. Kalau kita masih ada pagi hari ini di hari pertama tahun 2021. Hanya karena janji Tuhan yang amin adanya. Hanya karena kemurahan Tuhan. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari kita melihat. Lalu apa saja yang menjadi rancangan Allah bagi saudara dan saya di tahun 2021 ini. Walaupun Alkitab katakan masa ini sukar, ya, jahat adanya, benar. Ya. Tetapi apa yang menjadi rencana Allah bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita melihat yang pertama tadi dalam Yeremia pasal 29. Dikatakan, aku tahu sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Itu yang pertama. Rancangan damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dosa telah membuat manusia pertama kehilangan damai sejahtera. Dan manusia terpuruk dalam satu ketakutan. Kejadian pasal 3 menulis. Ketika Tuhan Allah datang ke Taman Eden. Dan memanggil manusia. Sebab tidak biasa ketika Tuhan Allah datang. Dia harus mencari manusia di mana. Selalu ada dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi kali ini Tuhan harus mencari di mana? Di mana kamu? Dan Adam menjawab, kami dengar suaramu Tuhan, tapi kami bersembunyi karena kami takut. Sesuatu yang belum pernah terjadi. Lalu kenapa sekarang takut? Saudara, karena dosa. Dosa membuat orang terpuruk dalam ketakutan. Dan iblis telah memanfaatkan itu. Mendatangkan ketakutan bagi manusia. Dengan senjatanya yang paling ampuh adalah maut itu. Karena Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Saudara-saudara sekalian. Tetapi puji Tuhan. Rancangan damai sejahtera dari Allah sudah digenapkan ketika Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini. Ada bala tentara sorgawi dan para malaikat datang menjumpai para gembala di padang Efrata. Dan menyatakan berita yang pertama apa yang mereka katakan, jangan takut. Kenapa jangan takut? Hari ini sudah lahir bagimu juru selamat. Dan apa yang mereka bawa?
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Damai sejahtera dikembalikan kepada manusia melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Haleluya. Dengan terlebih dahulu melenyapkan ketakutan itu dari manusia. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 14 dan ayat 15. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Kelahiran Yesus membawa berita damai sejahtera. Dan kemudian damai sejahtera bagi orang, bagi semua manusia yang sedang ada dalam perhambaan karena ketakutan kepada maut. Karena itu melalui kematian Yesus, Alkitab katakan, dia melenyapkan kuasa dari iblis yang berkuasa atas maut itu. Sehingga saudara dan saya oleh kematian dan kebangkitan Yesus telah dibebaskan, dilepaskan, dimerdekakan dari segala bentuk ketakutan. Bukankah ketakutan yang paling besar manusia adalah maut? Dan itu yang sudah dilenyapkan dari saudara dan saya. Jangan kita, Alkitab katakan, jangan mau diperhamba lagi oleh dosa. Jangan mau diperhamba lagi dengan ketakutan terhadap maut. Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan amin. Kamu sudah dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Oleh apa? Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Tidak ada alasan untuk kita hidup dalam ketakutan, saudara. Tidak ada alasan. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Yang membebaskan kita dari segala bentuk rasa takut. Jangan mau diperhamba oleh ketakutan. Karena kita punya jaminan, Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati, bangkit dari kematian. Haleluya. Yang Alkitab katakan oleh segala bilurnya, kamu sudah disembuhkan. Haleluya. Saudara, sejak bulan Februari tahun 2020, manusia dilanda dengan ketakutan terhadap COVID-19 ini. Dan masih berlangsung sampai sekarang. Kalau orang dunia diperhamba dengan ketakutan, masuk di akal. Mereka tidak percaya Yesus. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, iblis mau merampas damai sejahtera yang ada pada kita itu, saudara, dengan ketakutan. Dengan rasa takut yang berlebihan. Sampai-sampai banyak orang Kristen takut pergi di gereja, takut ibadah. Karena takut virus. Saudara, tapi pergi di pasar, biar berdesak-desakan tidak takut. Saudara, bukankah menjadi pegangan kita firman Tuhan
kamu harus beribadah kepada Tuhan. Maka segala sakit akan dilalukan. Haleluya. Banyak hal yang iblis datangkan kepada kita supaya kita hidup di dalam ketakutan. Kita kehilangan damai sejahtera. Jangan mau, saudara. Di mana firman Tuhan yang selalu kita dengar? Di mana firman Tuhan itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Itu rancangan pertama daripada Allah bagi saudara dan saya. Yaitu rancangan damai sejahtera. Karena damai sejahtera menjadi kebutuhan mutlak bagi kita. Damai sejahtera menjadi kebutuhan mutlak dalam hidup kita. Kita boleh tidak punya apa-apa secara jasmani. Tapi jangan sampai kita tidak punya damai sejahtera, saudara. Hari Natal yang lalu saya sudah katakan banyak orang Kristen merayakan Natal. Tetapi sebenarnya banyak orang Kristen yang kehilangan damai sejahtera. Dan iblis ingin merampas damai sejahtera itu dari kita. Dan menggantikannya dengan ketakutan. Tidak perlu harus takut. Mewaspadai apapun itu perlu. Tetapi jangan kita mau diperhamba oleh ketakutan. Jangan. Saudara, ada orang yang karena ketakutan terhadap virus corona, sakit jantung dia. Bukan mati karena corona, mati karena jantung. Kan bodoh itu namanya. Ada orang sampai stres, saudara. Lalu di mana damai sejahtera kita? Alkitab katakan, biarlah damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu. Katakan amin. Memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera Allah. Dan mengawal hati kita. Karena damai sejahtera Allah melebihi akal manusia. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikut. Nah, kita melihat sebelum kita beralih kepada hal yang kedua. Yesus memberikan jaminan bahwa yang Dia berikan kepada kita adalah damai sejahteranya sendiri. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus katakan damai sejahteraku sendiri yang aku berikan kepadamu. Dalam perjalanan kehidupan Yesus di muka bumi ini sejak kelahirannya, terutama dalam masa pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi ini, saudara, kita boleh melihat betapa Yesus selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Begitu banyak cobaan, tantangan, fitnah, hinaan yang dialami, yang datang kepadanya. Tapi itu tidak membuat damai sejahteranya hilang. Sama sekali tidak. Dia hadapi semua dengan damai sejahtera, dengan hati yang penuh damai sejahtera. Dan yang terakhir yang kita bisa lihat betapa dia penuh dengan damai sejahtera. Ketika tergantung di atas kayu salib. Saudara, dalam satu penderitaan yang mungkin tidak ada yang sama dengan itu. Sepanjang hari dia dianiaya. Sampai digantung di atas kayu salib. Sampai Alkitab katakan orang tidak mengenal lagi mukanya. Hancur sama sekali. Tapi ketika dia di atas kayu salib. Karena hatinya penuh dengan damai sejahtera. Dia katakan apa? Bapa, ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Kok saudara diam? Masihkah kita juga mampu berkata seperti itu? Tuhan ampuni si A. Dia tidak tahu apa yang dia buat. Haleluya. Sebab itu tadi malam saya bilang,
Masalah-masalah yang membuat mungkin ganjelan dalam hati kita dalam tahun 2020, tinggalkan itu di tahun yang sudah berlalu. Ya. Jangan lagi bawa-bawa itu. Engkau akan terus kehilangan damai sejahtera. Yesus punya damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang dia katakan, damai sejahteraku sendiri yang aku berikan kepadamu. Sebab itu jangan gelisah dan jangan gentar. Haleluya. Mari kita mulai jalani tahun 2021 dengan penuh damai sejahtera. Orang bisa mungkin bilang, oh siap begini-begini. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Hal yang kedua, apa yang Allah rencanakan bagi saudara dan saya di tahun 2021 ini, kembali kepada Yeremia pasal 29 ayat 11. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya. Ini dengan kata lain, hari depan yang penuh keberhasilan. Ya. Bukankah harapan kita semua supaya hari-hari ke depan kita lebih berhasil? Bukankah itu yang menjadi harapan kita? Baik keberhasilan di dalam kehidupan jasmania, teristimewa keberhasilan dalam kehidupan rohani. Ya. Kehidupan rohani kita harus jauh lebih baik dari tahun-tahun yang sudah. Ya. Harus lebih baik, saudara. Kehidupan rohani yang berhasil dan lebih baik adalah ketika kita tidak menyimpang dari firman Allah, ketika kita diperhadapkan kepada setiap situasi dan kondisi apapun. Ya. Itu kehidupan rohani yang berhasil, saudara. Jangan seperti Saul, Raja Saul. Ketika menghadapi keadaan yang sulit dan terdesak, dengan segera dia menyimpang dari firman Tuhan. Padahal sudah diwanti-wanti, jangan lakukan itu. Samuel katakan, tunggu sampai aku datang untuk membakar korban bagi Tuhan. Baru peperangan itu dimulai. Ya. Karena merasa diri terdesak, tunggu-tunggu Samuel tidak muncul. Maka Saul lalu memberanikan diri membakar korban bagi Tuhan yang bukan merupakan tugasnya. Baru selesai dia bakar itu korban. Asapnya masih ada naik. Samuel muncul. Samuel tanya, apa yang engkau buat? Dia memberi alasan yang mungkin secara manusia, secara logika, ya bisa saja. Dia bilang, saya terdesak, tentara saya mulai kocar-kacir, musuh semakin mendekat, engkau tidak muncul. Maka saya memberanikan diri. Samuel bilang apa? Perbuatanmu bodoh. Dengar-dengaran lebih baik daripada korban. Haleluya. Karena keadaan terdesak, lalu menyimpang dari aturan firman Allah. Sekali lagi Saul diberi kesempatan oleh Tuhan. Ketika dia diberi kepercayaan untuk melenyapkan seluruh bangsa Amalek, dari raja sampai kepada binatang. Samuel sudah wanti-wanti, ingat, lakukan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Siap. Saul itu sama dengan orang Pantekosta ketika di gereja. Dia dengar firman Tuhan. Haleluya. Siap Tuhan. Tapi di luar sana lain lagi. Haleluya. Ya. Sebab ketika Saul membinasakan, melenyapkan semua orang Amalek, saudara, dia lupa firman Tuhan. Segera lupa firman Tuhan. Karena apa? Melihat binatang-binatang yang bagus. Ya, lembu sapi yang seperti paron. Saudara, dia bilang itu tidak apa-apa.
jangan dibinasakan. Ya. Saudara, Saul segera melanggar firman Tuhan karena hal yang menguntungkan. Ya. Karena hal yang menguntungkan. Saudara, Saul tidak berhasil secara rohani. Tidak berhasil. Tadi saya katakan, apa ukuran keberhasilan secara rohani? Ketika engkau jalani hidup ini tidak menyimpang dari firman Tuhan. Dalam situasi apapun, tetap berpegang pada firman Allah. Engkau berhasil secara rohani. Banyak orang kelihatan berhasil secara jasmani, secara materi, tapi gagal secara rohani. Lalu apa artinya semua itu? Apa untungnya? Tuhan Allah merencanakan bagi saudara dan saya hari depan yang penuh harapan, keberhasilan-keberhasilan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sebab ingat, kehidupan jasmani sementara adanya, tapi kehidupan rohani kekal adanya. Haleluya. Sebab itu tadi saya katakan, kita boleh tidak punya apa-apa barangkali secara jasmani, tetapi jangan kita kehilangan nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari depan yang penuh harapan. Walaupun di satu pihak Alkitab katakan hari-hari ini jahat, masa ini sukar, benar saudara. Tetapi di pihak lain Tuhan merencanakan keberhasilan bagi saudara dan saya. Haleluya. Ya, haleluya. Jangan lalu pikiran hati kita terbawa dengan kesulitan-kesulitan yang sedang terjadi sekarang. Sehingga membawa kita terjerumus dalam ketakutan lagi. Tetapi mari kita memandang kepada janji Tuhan. Dia merancangkan bukan kecelakaan. Bukan kecelakaan. Tapi damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah khawatir hari depan anak-anakmu. Ada hari depan yang penuh harapan untuk anak-anakmu. Haleluya. Saudara-saudara, yang terakhir. Apakah rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan berhasil itu jatuh dari langit? Tidak. Ada dasarnya, ada alasannya. Yang pertama, ayat yang ke-12. Yeremia pasal 29 ayat 12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini alasan yang pertama. Untuk menggapai damai sejahtera dan keberhasilan di hari yang akan datang. Apabila engkau datang berdoa, berseru dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan engkau. Tidak jatuh dari langit. Bukan datang dengan sendirinya. Harus digapai dengan apa? Berseru, belajar berseru kepada Tuhan. Artinya apa? Mari di tahun 2021 ini, saudara, kita mau buat komitmen bersama, komitmen pribadi. Saya mau bangun kembali kehidupan doa saya. Haleluya. Saya mau beri waktu lebih banyak untuk berdoa kepada Tuhan. Daripada saudara pasang telinga, baca di medsos tentang perkembangan COVID ini dan itu dan sebagainya. Bukankah lebih baik engkau beri waktu untuk berseru kepada Tuhan? Dan dia janji, aku mendengarkan engkau. Haleluya. Apa artinya Tuhan mendengar? Dia menjawab apapun yang kita serukan kepadanya. Yesus memberi jaminan. Apapun yang kamu minta kepada Bapa atas namaku, aku akan berikan kepadamu. Haleluya. Mari bangun kembali. Mezbah doamu secara pribadi dalam rumah tangga. Bawa setiap rumah tanggamu untuk membangun mezbah doamu. Haleluya. Alkitab menulis banyak tokoh iman dalam Alkitab.
yang kehidupan mereka berhasil luar biasa, melampaui akal manusia. Karena apa? Kehidupan doa. Melewati berbagai tantangan yang secara manusia tidak mungkin lagi. Tapi karena kehidupan doanya. Haleluya. Bukankah kita sudah pelajari? Salah satu kunci untuk membuka pintu berkat dari Allah adalah doa. Haleluya. Kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Alkitab katakan. Haleluya. Dalam terjemahan lama dikatakan, apabila kamu datang berdoa dengan yakin kepadaku. Jadi bukan asal doa. Berdoa dengan yakin. Dengan iman yang sungguh. Bahwa setiap seruan saya, pasti Tuhan mendengar dan menjawabnya. Haleluya. Mari di tahun 2021, kita sungguh-sungguh bangun kehidupan doa kita. Memberi waktu lebih banyak. Ya. Haleluya. Yang kedua, alasan yang kedua untuk menggapai damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan itu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya. Cari Tuhan. Ada banyak contoh dalam firman Tuhan. Mereka yang sungguh-sungguh berhasil karena mereka cari Tuhan. Kita lihat salah satu contoh dalam kitab 2 Tawarikh. Kitab 2 Tawarikh pasal 26. 2 Tawarikh pasal 26. Kita baca mulai ayat 3. 2 Tawarikh 26 mulai ayat 3. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ini prinsip firman Allah. Kalau mau berhasil mencapai janji Tuhan tentang keberhasilan, cari Tuhan. Saudara, dia menjadi raja umur 16 tahun. Saya pikir di dunia ini tidak ada orang mau angkat seorang menjadi raja. Kecuali raja formalitas. Ya. Tapi ini raja sungguhan. Artinya apa? Dia belum punya pengalaman apa-apa. Anak remaja. Keberhasilan yang Tuhan janjikan kepada kita bukan soal aku punya pengalaman atau tidak. Cari Tuhan. Rahasia keberhasilan dari Raja Uzia adalah dia mencari Tuhan. Selama dia diajar oleh Nabi Sakaria untuk hidup takut Tuhan. Selama saudara masih bisa mendengar firman Allah. Belajar untuk cari Tuhan. Dan dikatakan selama dia mencari Tuhan, Allah buat semua usahanya berhasil. Katakan amin. Ini prinsip firman Allah. Bukan mencari berbagai trik yang disodorkan oleh macam-macam orang. Bukan menurut apa kata orang, bukan. Cari Tuhan.
Cari Tuhan di mana? Datang beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Cari Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Beri waktu untuk beribadah. Bangun kehidupan ibadahmu untuk lebih setia, lebih bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Jangan abaikan hari-hari untuk beribadah kepada Tuhan. Sebab dengan mencari Tuhan, Tuhan akan buat engkau berhasil. Bukan cuma berhasil. Amos pasal 5 ayat 6 katakan, carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Haleluya. Engkau akan hidup. Cari Tuhan. Bukan cari mempelajari semua apa yang menjadi tips dan segala macam di medsos itu. Bukan itu. Cari Tuhan. Ini bukti firman Allah. Selama Raja Uzia mencari Tuhan, Tuhan buat dia berhasil. 52 tahun menjadi raja atas orang Israel. Bukan masa yang singkat. Haleluya. Karena itu saudara, mari kita meraih janji Tuhan dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Bangun kehidupan doamu. Bangun kehidupan ibadahmu. Perbaiki lagi untuk tahun yang kita hadapi ini. Dan apapun yang terjadi dengan dunia ini, itu urusannya Tuhan. Katakan amin. Kiranya di tahun 2021, saudara dan saya akan lebih berhasil. Baik secara jasmani, teristimewa secara rohani. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Haleluya.